Video ini mungkin bisa jadi rekomendasi untuk kalian yang cari laptop 7 jutaan atau yang lagi ngincar laptop yang ada di depan kita ini, yaitu HP 245G9. Kita akan bedah laptop yang satu ini mulai dari kelebihan dan juga apa yang perlu harus diperhatikan ketika pengen beli laptop yang satu ini. Masuk langsung ke videonya. Yo, halo sahabat internet, kembali lagi di Sokutek dan kali ini kita akan bahas laptop yang satu ini. Ya, laptop ini sebenarnya udah banyak banget pembahasannya di internet dan kita akan mengelupas satu persatu dari apa yang dibawain dari HP 245G9 ini. Seperti biasa, kita masuk langsung ke body dan juga materialnya. Oke, dari segi body, desain dan juga material dari laptop ini, ya desainnya clamshell seperti laptop kebanyakan. Dan engselnya ini nggak bisa dilipat 180 derajat. Kemudian untuk materialnya full, laptop ini menggunakan material polikarbonat. Yang dimana ketika menggunakan material seperti ini, ya ini plastik. Akan lebih ringan daripada yang menggunakan material metal. Dan kemudian, kalau teman-teman perhatikan di sini untuk keseluruhan dari bodinya, kecuali di bagian touchpad itu dia menggunakan motif kulit jeruk. Nah, kekurangannya dari motif kulit jeruk ini adalah ketika laptop ini terkena kotoran yang susah pembersihannya. Nah, ini akan semakin susah kalau menggunakan material kulit jeruk seperti ini. Untuk berat dari laptop ini yaitu 1,47 kg dan juga untuk tebalnya 1,99 cm, hampir ke 2 cm. Anggaplah 2 cm lah ya. Dari untuk segi desain, material dan juga bodi dari laptop ini, yaitu tadi kekurangannya cuman di motifnya yang menggunakan kulit jeruk. Kalau kalian memang pengen bersih-bersih laptop ini, mungkin harus mengeluarkan sedikit ekstra tambahan tenaga biar laptop ini tetap dalam keadaan bersih. Lanjut, kita masuk ke I/O portnya. Nah, di I/O portnya ini menurut saya ya ini laptop standar harga 7 jutaan ya. Dimana di sebelah kanannya ada sebuah port charger RJ45 port. Nah, ini menarik, masih ada RJ45 port. Kemudian ada HDMI port 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type A dan audio jack 3,5 mm. Sedangkan untuk bagian kirinya itu ada Kensington lock dan 1 kali USB 3.2 Gen 1 Type C yang cuman support data transfer aja. Nah, di sini mungkin untuk teman-teman yang suka menggunakan flash disk atau punya flash disk yang gede, yang cons atau yang perlu diperhatikan di sini untuk tata letak daripada USB Type A-nya. Dia dikumpulkan jadi satu di bagian kanan. Yang itu ketika kalian menggunakan USB yang gede-gede bodinya, USB yang sebelahnya itu nggak bisa dipakai, teman-teman. Ganjel gitu kan ya. Nah, mungkin kalau misalkan laptop ini dikasih satu USB Type A lagi, nah ini menambah ciamik laptop yang satu ini. Sedangkan untuk konektivitasnya, untuk Wi-Fi-nya itu menggunakan Wi-Fi 4 dan Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth 5.2. Ini sayang banget untuk Wi-Fi-nya masih menggunakan Wi-Fi 4 ya, bukan Wi-Fi 5 ataupun Wi-Fi 6 yang terbaru. Masih di bagian luar kita akan membahas mengenai keyboard dan juga touchpad-nya. Dari segi keyboard sebenarnya laptop ini ya udah lumayan lah kalau dipakai untuk ngetik. Cuman ya masih ada yang lebih enak untuk harga di 7 jutaan. Kemudian tombol powernya di sini pisah nih dari keyboardnya. Biasanya kalau HP yang baru-baru itu kan dia udah gabung dengan keyboard untuk tombol powernya. Nah, yang satu ini masih model HP yang lama yang tombol powernya pisah. Ini suka saya yang seperti ini, tombol power itu harus pisah lah dengan keyboard. Kemudian di bagian touchpad-nya ini nggak begitu luas sebenarnya, tapi udah cukup untuk kalian mengendalikan kursor, dan untuk klik kanan dan juga klik kirinya di sini pisah dari tombol touchpad. Selanjutnya kita beralih ke bagian webcam dari laptop yang satu ini. Oke, webcamnya ini menggunakan 720p 30 fps yang ya hasilnya ya gitulah 720 fps. Kalian berharap apa? Kalian bisa lihat hasilnya berikut ini. Halo, ini adalah tes dari webcam HP 245G9. Nah, seperti ini teman-teman untuk suaranya dan hasilnya ya. Dengan hasil yang seperti itu sebenarnya menurut saya ya udahlah, yang penting ada webcam ini laptop daripada yang nggak ada webcamnya ya. Kemudian nggak ada privacy shutter di sini. Dan beralih ke bagian bawah dari webcam, yaitu di bagian display. Untuk layarnya sendiri dia memiliki ukuran 14 inci dengan resolusi HD atau 1366 x 768 pixel. Dan panelnya dia menggunakan panel SVA atau Super Vertical Alignment. Nah, kalau teman-teman perhatikan, SVA ini itu letaknya ada di antara
panel TN dan juga panel IPS. Jadi dia nggak lebih baik daripada panel IPS, tapi juga nggak lebih buruk atau di atasnya sedikit layar panel TN. Kemudian layarnya ini udah anti glare dengan refresh rate 60 Hz, memiliki brightness 250 nits klaim dari HP sendiri, dan color gamutnya tebak berapa? 45% NTSC. Jadi jangan berharap lebih untuk segi layarnya. Jangan dipakai untuk desain profesional ya. Kalau misalkan memang memaksakan laptop ini dipakai untuk desain profesional, ya kalian beli monitor eksternal sendiri yang memiliki color gamut lebih luas dibandingkan layar laptop ini. Nah, layarnya ini terbalut sebuah bezel yang lumayan tipis untuk sisi kanan dan kiri. Kalau di bagian atas dan bawah itu lumayan tebel ya, bisa dibilang tebel lah untuk bagian atas dan juga bawahnya. Sekali lagi dari segi layar yang perlu teman-teman perhatikan adalah di bagian panel yang belum IPS dan juga color gamut yang 45% NTSC, dan juga resolusinya masih menggunakan HD, belum Full HD di sini. Oke, saya kira untuk bagian luarnya dari laptop ini udah kita bahas semuanya. Kita akan langsung masuk ke spesifikasinya. Jadi laptop ini menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 5 5625U yang memiliki 6 core 12 thread dengan frekuensi 2,3 GHz up to 4,3 GHz dan TDP-nya itu 15 watt. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk prosesor yang dipakai di laptop yang satu ini. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini prosesornya dia menggunakan Ryzen 5 5625U ya. Nah, yang satu ini dia itu sudah menggunakan arsitektur Zen 3. Dan ya, untuk spesifikasi selanjutnya itu adalah GPU-nya atau grafiknya. Di sini dia menggunakan Radeon Vega 7 untuk grafiknya yang memiliki 7 core grafik dengan frekuensi up to 1,8 GHz. Menariknya, untuk di HP 245G9 yang kita bahas ini, teman-teman bisa men-setting memori dari VGA-nya melalui BIOS. Jadi teman-teman bisa memilih mau pakai memori VGA berapa giga, bisa auto sampai yang terbesar yaitu 2 giga. Selanjutnya dari segi spesifikasi lainnya yaitu RAM-nya. Jadi ini RAM bawaannya itu 8 GB DDR4 3200. Ya, masih pakai DDR4. Tenang. Kelebihannya yang laptop-laptop sekarang yang masih ada di pasaran yang menggunakan DDR4 3200, kelebihannya masih bisa di-upgrade. Jadi ini masih konfigurasinya single channel. Kalau teman-teman pengen performa yang lebih kenceng dari bawaannya ini, ya langsung aja kalau beli laptop ini beli langsung tambahan RAM-nya. Dengan begitu dia akan keluar semua performanya. Nah, nanti di pengujian karena yang kita uji adalah yang bawaannya, ya udah terima apa adanya, kita pakai single channel ya. Sedangkan untuk storage-nya dia menggunakan 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 3 yang kecepatannya lumayan. Untuk read-nya mencapai 3500-an Mbps dan write-nya mencapai 2800-an Mbps. Jadi dari spesifikasi bawaannya yang perlu teman-teman perhatikan adalah konfigurasi RAM-nya. Jadi kalau misalkan beli ini sekali lagi harus langsung di-upgrade untuk mendapatkan konfigurasi RAM dual channel-nya sehingga performanya akan tambah bagus. Oke, kita masuk ke pengujian laptop HP 245G9 yang pakai AMD Ryzen 5 5625U yang satu ini. Nah, di HP ini saya nggak menemukan software untuk mengatur mode performanya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat perbandingan antara yang menggunakan charger untuk performanya dan yang tidak menggunakan charger atau menggunakan baterai. Dan di sini sebagai catatan untuk pengujian, semua pengujiannya dilakukan dengan RAM single channel. Jadi ini adalah hasil pure dari laptop bawaan. Ketika teman-teman beli laptop ini hasilnya ya akan mirip-mirip dengan yang saya tes ini. Kalau teman-teman lihat di sini untuk skor benchmark baik itu menggunakan charger maupun menggunakan baterai, dia akan memiliki skor yang hampir mirip-mirip ya. Ini luar biasa karena performa charger maupun nggak pakai charger atau menggunakan baterai dia mirip. Jadi nggak ada yang dipotong di sini untuk performanya. Begitu juga ketika looping R15 banyak 20 kali, ini skornya juga mirip-mirip. Ya, bisa dibilang angka yang bisa dipertahankan di sini untuk skor benchmarknya di angka 1100-an. Dan bukan itu aja, untuk clock speed dan juga suhu yang didapatkan di sini antara yang pakai charger maupun pakai baterai itu mirip juga. Jadi ini jempol untuk HP dengan laptop yang satu ini karena dia nggak menyunat performa ketika menggunakan baterai. Biasanya sebuah laptop itu bisa kenceng kalau pakai charger aja. Nah ini baik pakai charger maupun pakai baterai top.
Beralih ke GPU-nya yaitu AMD Radeon Vega 7. Nah, seperti biasa di sini kita akan menggunakan 3D Mark untuk mencari tahu grafik skornya. Nah, karena ini bisa diotak-atik untuk memori VGA-nya, kali ini kita akan coba konfigurasi memori VGA yang auto dengan konfigurasi memori VGA yang mentok yaitu 2 GB. Teman-teman bisa lihat di sini untuk skor time spy yang auto itu di angka 806 untuk grafik skornya. Sedangkan untuk time spy yang menggunakan memori VGA 2 GB itu mendapatkan skor 818. Kemudian di netrate juga begitu. Untuk auto di 10.180 dan di konfigurasi memori VGA 2 GB itu mendapatkan skor 10.216. Jadi kalau kalian misalkan mengerjakan sesuatu yang itu membutuhkan performa grafis yang lebih, ya kalian bisa setting di 2 GB-nya. Nah, skor ini saya yakin bisa lebih gede kalau misalkan menggunakan dual channel. Nah, karena unitnya ini adalah pinjaman, jadi ya saya nggak berani untuk bongkar-bongkar atau menambah RAM dari laptop yang satu ini. Ya kita tes bawaannya aja lah. Apa yang ditawarkan oleh HP ya kita tes. Nah, gimana kalau laptop ini selanjutnya kita pakai untuk Adobe Premiere dan juga Blender. Oke, untuk pengetesan Adobe Premiere dan juga Blender kita langsung pasang di memori VGA 2 GB langsung ya teman-teman di sini, karena ya kita pengen performa maksimum untuk grafisnya. Jadi di Adobe Premiere Pro CC 2020 dengan durasi video 1 menit 21 detik, video vertikal, basic cutting dan coloring, di render di Full HD dan juga 4K. Untuk render Full HD, laptop ini butuh waktu 4 menit pas. Dan untuk render 4K itu butuh waktu 9 menit 52 detik. Tuh, menarik kan? 7 jutaan masih bisa dipakai untuk membuat konten-konten short yang 1 menitan. Wah, ini masih bisa lah. Sedangkan untuk Blender seperti biasa kita render BMW 27 dan di sini untuk render CPU-nya membutuhkan waktu 5 menit 59 detik dan untuk render GPU-nya membutuhkan waktu 6 menit 17 detik. Oke, itu tadi untuk software-software content creation ya, bisa diwakili oleh Adobe Premiere dan juga Blender. Kemudian kita masuk ke gaming sekarang. Nah, di gaming ini ada 3 nih. Nah, ini menarik nih. Ada 3 buah gaming, ada tambahan 1 game lagi. 2 sih sebenarnya. Jadi di sini saya menggunakan F1 2022 ya seperti biasa, kemudian ada GTA 5 dan juga Valorant. Iya, yang tanya bisa dipakai Valorant atau enggak? Ya ini, dengerin aja. Yang pertama, F1 2022 dengan setting low kemudian di resolusi HD. Ya, karena layarnya HD. Dan laptop ini bisa mendapatkan minimum FPS di angka 39 FPS dengan maksimum 54 FPS. Average FPS-nya mendapatkan 46 FPS. Laptop ini masih bisa dipakai untuk main game F1 2022. Ya, emang resolusinya di HD ya. Jadi mendapatkan FPS yang lumayan di sini. Kemudian untuk Valorant, di sini settingnya low dengan resolusi HD. Pastinya HD karena layarnya, sekali lagi layarnya dia menggunakan layar resolusi HD. Jadi nggak bisa tuh disetting di Full HD. Dan laptop ini bisa mendapatkan rata-rata FPS di 120-an ke atas. Jadi untuk Valorant jangan tanya laptop ini bisa apa nggak. Ngewes kalau settingnya low ya. Mungkin kalau settingnya ditinggikan lagi ya masih dapat lah 60 FPS-an. Nah, kita langsung lanjut aja lagi ke game selanjutnya yaitu GTA 5. GTA 5 gimana, Bang? Waduh, ya GTA 5 yo bisa, Bos. GTA 5 di sini ya settingnya resolusinya HD, kemudian setting low semua nih di sini. Pokoknya mentok kiri semuanya biar bisa menjalankan. Dan di sini nggak tahu kenapa FPS-nya terkunci di 30 FPS. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu di kolom komentar gimana caranya untuk membuka kunci FPS ini. Dan ya masih bisa dimainkan di sini, masih playable di 30 FPS-an. Jadi untuk gaming-gaming yang udah kita uji di laptop yang satu ini, F1 2022, Valorant, GTA 5 udah bisa dijalankan. Ingat, harganya 7 jutaan nih. Bisa dipakai untuk main game-game yang udah kita uji coba tadi. Mungkin game-game yang setara dengan itu juga bisa dimainkan di laptop yang satu ini. Beralih ke bagian baterai dan juga charger. Untuk baterainya sendiri, laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 41 Wh lithium ion polymer 3 sel. Dan untuk adapternya itu 45 watt. Setelah kita tes daya tahan baterai dari laptop ini, untuk video playback dengan brightness 50% dan volume 50% ternyata bisa bertahan sampai 6 jam 32 detik. Lumayan kan untuk sebuah laptop 7 jutaan? Ya, modelnya emang udah model-model agak sedikit lama dibandingkan dengan brand-brand yang sekarang atau laptop baru sekarang yang baru rilis. Tapi baterainya lumayan, performanya lumayan.
Yang disayangkan di sini sekali lagi adalah di bagian layarnya yang masih menggunakan layar beresolusi HD. Jadi kembali lagi kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan apa yang udah disebutkan, apa yang udah kita bahas dari laptop yang satu ini, HP 245G9 ini mencukupi kebutuhan kalian dan apa yang perlu diperhatikan itu nggak mengganggu kebutuhan kalian, laptop ini bisa jadi pilihan kalian. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai HP 245G9. Nah, gimana menurut kalian? Apakah tertarik untuk membeli laptop yang satu ini? Kalau tertarik seperti biasa, karena kita disponsori oleh Bitcoin Plaza Jember, langsung aja. Untuk teman-teman yang dekat dengan Jember, di wilayah Jember, langsung aja ke Bitcoin Plaza Jember atau langsung kunjungi Tokopedia dan juga Shopee mereka, atau cek link di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video sampai menit ini dan see you in the next video. Sampai jumpa di bedah laptop berikutnya. Kira-kira laptop apa lagi nih yang pengen harus dibedah? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, saya Fat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sundur-undur. Dadah.